niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan penuh konsentrasi. Yang ketiga, menghidupkan kamera sepanjang acara kecuali yang terdapat unsur syar'i, kami persilakan untuk close kamera atau off kamera. Kami harapkan untuk para peserta untuk bisa menghidupkan kamera sepanjang acara. Yang keempat, menyampaikan izin melalui chat ketika ada keperluan. Dan yang terakhir, mengisi daftar hadir. Berikut adalah tata tertib dalam kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Mohon untuk harap dimaklumi untuk para peserta. Baik, lanjut ke agenda pertama dalam kegiatan webinar pada siang hari ini, yaitu adalah tilawatil Quran yang insya Allah dalam hal ini akan disampaikan oleh Akhina Ustadz Agung Hartono. Kepada Ustadz Agung Hartono, kami persilakan dengan penuh bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya 'ain shad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bangda Al-Ustadz Agung Hartono yang telah menyampaikan tilawatil Quran Taujir Rabbani kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengar diberikan syafaat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, para kiai, para ustadz, asatiz, para ustazah semua, adik-adik, abang-abang, remaja masjid, peserta webinar manajemen pemuda masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu adalah pembacaan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh
Abangda Al-Ustadz Dede Ruhyat. Beliau adalah salah satu ketua BKPRMI DPW DKI Jakarta. Kepada Al-Ustadz Dede Ruhyat kami persilakan dengan penuh bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Sebelum kita melanjutkan acara kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat semoga acara kita pada siang hari ini diberikan kelancaran, kemudian apa yang disampaikan nanti oleh narasumber kita mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua untuk bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagaimana kita menghidupkan dan memakmurkan masjid-masjid di tempat kita masing-masing. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan Allah dan seluruh rangkaian amal ibadah puasa kita dan ibadah yang lain pada bulan Ramadan ini semoga diberikan pahala yang berlimpah Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha. ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وصبرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Allah, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, di siang hari ini kami segenap pengurus DPW BKPRMI DKI Jakarta sedang melaksanakan webinar tentang kemasjidan. Wahai Allah, Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, jadikan ya Allah acara kami menjadi acara yang baik dan untuk bagaimana kami bisa memakmurkan masjid-masjid-Mu ya Rabb. Berikan kami ya Allah kesehatan dan kesanggupan kami dalam melaksanakan tugas kami, organisasi kami, dan semoga BKPRMI bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh umat. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min hizzi dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحش والمنكر والقلبات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Dede Ruhyat yang telah membawakan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, hajat kita dalam doa tersebut bisa Allah kabul. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, Masya Allah, Tabarakallah, ternyata setelah saya cross-check ada beberapa rekan-rekan dari BKPRMI di luar daerah ya. Jadi saya baca ada dari Abang Syamsuddin dari Cirebon, lalu juga ada Abang siapa nih lagi? Muslimin dari BKPRMI Sultra, Masya Allah, Tabarakallah, abang-abang semua yang ada dari luar kota,
saya haturkan salam hormat saya kepada abang dan semuanya yang meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk para pemuda remaja masjid yang ada di seluruh Indonesia. Baik, lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu adalah sambutan. Sambutan pertama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh abang kita, rekan kita, Ketua BKPRMI DPW DKI Jakarta, Abang Nanang Jahidin. Kepada Abang Nanang Jahidin, kami persilakan penuh dengan bangga. Silakan, Bang. Baik, cek sound. Suara saya sudah nih dengar. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Keren, suaranya keren. Nah, kalau sudah cek sound ini sudah ingat Bang Muslimin dari Sulawesi Tenggara, Kendari. Barakallah Bang Muslimin. Terima kasih. Ya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, pakar kemasjidan, Ayahanda Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Mudahan beliau selalu diberikan kesehatan keafiatan sehingga terus bisa membersamai para pemuda remaja masjid baik seluruh Indonesia, ya. Beliau kiprahnya sudah nasional. Mudah-mudahan bisa juga berbagi ya ilmu, bersinergi kolaborasi dengan pemuda remaja masjid DKI Jakarta khususnya. Beliau juga salah satu pengurus BKPRMI kalau tidak salah di tahun 2011 ya Ustadz ya. Mudahan beliau selalu kesehatan. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua DMI Kiai Haji Ma'mun Alibi. Mudahan beliau sudah bergabung. Tadi infonya masih di rumah sakit sedang check up ya. Mudahan nanti bisa bergabung membersamai kita. Yang sama-sama kita hormati juga seluruh pengurus DPW, para ketua DPD Jakarta, dan juga sahabat-sahabat BKPRMI, sahabat-sahabat saya yang ada di luar Jakarta. Ada Bang Muslimin ini dari Sekum ya, Sekum BKPRMI Sulawesi Tenggara dari Kendari, kemudian juga ada dari kota Jambi, ada juga dari Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan, kemudian juga beberapa lagi saya lihat ya sahabat-sahabat BKPRMI yang turut hadir pada hari ini dalam acara dari Manado kita. hadir Bang, dari Manado hadir. Manado, Yes. Allah Akbar, Allah, Manado, Sulawesi Tengah, Manado ya. Iya, Sulawesi Utara Kang. Utara, mohon maaf, Manado, insya Allah saya kesana lagi insya Allah nanti. Siap, kemarin selesai sama kami itu Kang. Iya. Terima kasih dari Manado. Alhamdulillah. Ini sangat luar biasa, suatu kebanggaan buat kita BKPRMI DKI Jakarta bahwa ukhuwah kita, persaudaraan kita terus masif ya. Tidak hanya offline tapi juga online. Kemudian ini juga membuktikan bahwa BKPRMI secara kekeluargaan, secara ukhuwah sangat luar biasa. Tentunya ini harapan kita menjadi penyemangat kita untuk terus berkontribusi di pemuda remaja masjid. Baik, salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sekeluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar mendapatkan syafaatnya di kiamat nanti. Amin, amin, amin. Baik, abangda, sahabat BKPRMI semua, bahwa suatu keharusan sebuah organisasi kepemudaan remaja, terutama pemuda remaja masjid, yang penyebutannya banyak sekali. Ada OPRM oleh pemuda remaja masjid, ada RMAS, ada remaja masjid, kemudian juga banyak penyebutan lain di beberapa daerah ya. Ini perlu ya
untuk bagaimana kita mengelola manajemen organisasi pemuda remaja ini agar sahabat-sahabat kita, para pemuda, para remaja yang memang pada saat ini sudah redup kembali, ya sudah jarang sekali berada aktivitas di masjid, dan hari ini pun peserta yang kita harapkan banyak, ya mungkin karena kesibukan juga, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita ya untuk terus berkontribusi, berkolaborasi dan bersinergi terkait dakwah pemuda remaja masjid khususnya yang ada di BKPRMI ini. Ya, harapannya mudah-mudahan seluruh komponen BKPRMI baik khususnya di DKI Jakarta, umumnya di Nusantara, di seluruh Indonesia, bahkan BKPRMI ini sudah ada perwakilan di 11 negara. Mudah-mudahan BKPRMI bisa menjadi salah satu organisasi yang terus konsen kepada pembinaan pemuda remaja masjid. Bagaimana BKPRMI diharapkannya ke depan bisa terus mengajak para pemuda masyarakat ya untuk kembali memapung masjid ya. Di DKI sendiri tercatat kurang lebih 3.500 masjid dan musolah yang ada di DKI Jakarta, bahkan mungkin sekarang udah lebih ya. Ini tantangan buat kita, bagaimana kita sebagai agen perubahan ya di BKPRMI menjadi garda terdepan ya untuk mengajak para pemuda remaja untuk tetap memasuki masjid. Nah, harapannya dengan kegiatan ini kita ada pengetahuan baru ya, kemudian juga ada wawasan baru terkait bagaimana pengelolaan ya memanage organisasi khususnya pemuda remaja masjid dan umumnya masjid itu sendiri. Karena memang kalau kita lihat di lapangan ya, ini ada pemudanya tapi tidak aktif. Nah, ada pemudanya aktif, dananya juga kurang. Ada pemudanya yang aktif, takmirnya kurang respon. Ada yang takmirnya respon sekali, pemudanya juga kurang aktif ya. Ini dinamika yang ada di lapangan ya. Tapi mudah-mudahan yang ideal adalah bagaimana takmirnya respon baik, menunjang organisasi pemuda remajanya masjid aktif bergiat, kemudian juga semuanya bersinergi dengan takmir dan remasnya juga masyarakat sehingga dapat memakmurkan masjid seperti masjid-masjid tempat lain seperti mungkin Jogokarian dan tempat lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita. Terima kasih juga kepada Ketua DMI DKI Jakarta, Ayahanda Kiai Haji Ma'mun Al-Ayubi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan keafiatan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya, amanah-amanahnya dengan baik tentunya. Dan terima kasih kepada seluruh panitia, pengurus DPW DKI Jakarta, para ketua DPD, dan juga sahabat-sahabat semua yang turut hadir dari luar DKI. Tadi sudah ada saya sebutkan ya, dari berbagai daerah, ada dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Ya, mudah-mudahan kita dapat bisa bersama kembali. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Abang Nanang selaku Ketua DPW DKI Jakarta BKPRMI. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan kepada beliau dan selalu Allah limpahkan kemudahan ya. Karena beliau insya Allah pada Ramadan ini akan berangkat umroh ya Bang ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu Abang dalam keadaan yang selalu sehat ya Bang. Amin, amin, amin. Baik, para ustaz dan asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, problematika tentang remaja masjid memang sangat kompleks. Begitu juga hal yang tadi sudah disampaikan oleh Abang Nanang terkait mengenai mana dinamika yang bisa melunturkan semangat pemuda dalam berkegiatan di masjid.
Oleh karena itu menjadi tantangan kita semua dalam memaksimalkan dan dalam mengoptimalkan kegiatan masjid yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita akan berbincang dengan dalam secara komprehensif apa yang menjadi problematikanya dan apa yang menjadi tantangan serta bagaimana memanajerial kegiatan para remaja masjid yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di DKI Jakarta. Oleh karena itu, saya akan mengundang pembicara utama kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Ustadz Ahmad Yani. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Mohon maaf, Ustadz. Ya. Baik. Alhamdulillah, Ustadz. Baik, Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz Ahmad Yani sudah ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, materi hari ini beliau akan sampaikan secara secara komprehensif ya terkait mengenai manajemen pemuda remaja masjid, dan nanti di sesi setelah materi nanti akan ada sesi tanya jawab kepada peserta bila ada yang ingin bertanya. Baik, kepada Ustadz Ahmad Yani, waktu dan tempat kami persilakan dengan penuh hormat. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para peserta yang saya hormati, wabil khusus pengurus BKPM RI di Jakarta dan daerah-daerah, Ustadz Ma'mun yang sama-sama kita hormati, para tokoh, kita bersyukur kepada Allah pada siang ini kita bisa hadir. Mudah-mudahan ada manfaat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita peroleh. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya. Alhamdulillah, saya sudah menulis 9 buku tentang masjid. Mulai dari panduan memakmurkan masjid, sampai petunjuk teknis manajemen masjid, dan buku yang terbaru tentang masjid itu adalah buku manajemen remaja masjid. Manajemen remaja masjid. Sehingga dari buku ini bisa dikembangkan pelatihan manajemen remaja masjid. Saya ingin sederhanakan pembicaraan ini, bahwa kalau kita mau remaja masjid dikelola dengan baik, remaja masjidnya aktif, maka ada 9 yang harus kita tempuh. Ada 9 hal. Ini bukan tentang BKPM RI ya, tapi tentang remaja masjid. Ya, BKPM RI harus paham soal ini agar kita bisa menghidupkan, mengefektifkan remaja masjid. 9 itu yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran, memberikan motivasi agar para remaja mau memakmurkan masjid melalui organisasi remaja masjid. Kita belum ngecek, kalau tadi disebutkan 3.500 masjid di Jakarta, atau saya pernah mendengar sebenarnya masjid di Jakarta ada 4.400, sedangkan yang menerima BOTI itu 3.900 gitu. Jadi masih ada 500 masjid yang tidak mau atau tidak mengurus urusan BOTI, kata Pak Ma'mun begitu, dalam satu kesempatan. Nah, kita perlu ngecek
masjid sebanyak itu remajanya, organisasi remajanya bagaimana? Apakah ada, tidak ada, atau hidup segan mati tak mau? Untuk itu maka harus ada aktivitas yang memotivasi, yang menanamkan kesadaran agar para pemuda remaja itu mau memakmurkan masjid. Sebenarnya kalau bicara jumlah antara orang tua dengan orang muda itu kan sebenarnya banyakkan anak muda dari segi jumlah. Tapi kalau di masjid kenapa banyakkan orang tua? Nah, itu yang perlu kita koreksi. Anak muda lebih banyak, tapi kalau di masjid orang tua yang lebih banyak. Nah, yang kedua adalah menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman tentang kemasjidan, di antaranya dari aspek remaja. Yang harus ditanamkan adalah tentang fungsi masjid. Masjid itu fungsinya kalau disederhanakan itu ada 3. Pertama, fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Nah, para pemuda ini kan harusnya mau beribadat di masjid. Maka Rasulullah dulu sangat besar perhatiannya pada kaderisasi para pemuda, kaderisasi para remaja. Maka sahabat-sahabat beliau banyak yang lebih muda, bahkan jauh lebih muda. Sahabat Salman Al-Farisi, sahabat apalagi Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, itu kan masih anak-anak pada waktu itu. Ali bin Abi Thalib itu malah menjadi menantunya. Jadi banyak sahabat-sahabat muda. Oleh karenanya, samakan ini persepsi bahwa masjid itu punya fungsi ubudiyah, punya fungsi peribadatan, sehingga mestinya anak remaja mau ke masjid. Secara fisik kan lebih memungkinkan daripada orang tua. Lihat itu orang tua, ada yang sudah duduk di kursi kalau sholat, bawa bangku, atau disediakan bangku, sholat sambil duduk. Kenapa yang muda-muda masih gagah perkasa itu tidak mau ke masjid? Yang kedua, fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Karenanya para pemuda harus mendapatkan pembinaan melalui masjid. Dapat ilmu dan pembentukan karakter. Ini sesuatu yang sangat mendasar. Maka dulu Rasulullah membina para sahabat di masjid. Ketika di Mekah karena belum bisa menguasai masjid, belum bisa memanfaatkan masjid, karena masjid dikuasai oleh orang-orang kafir, maka Rasulullah membinanya di rumah Arqam bin Abi Arqam, yang kemudian dikenal dengan Darul Arqam. Lalu yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu kan harus memainkan peran sosial, masjid harus dirasakan manfaat sosialnya, para pemuda harusnya terlibat dalam aktivitas sosial di masjid. Jangan cuma pada waktu besok mau lebaran, mendistribusikan zakat fitrah, bukan cuma pada hari raya Idul Adha, pemotongan hewan kurban, tapi keseharian para pemuda harus punya aktivitas di bidang sosial. Nah, ini yang kedua, persepsi. Yang ketiga adalah konsolidasi pengurus. Konsolidasi pengurus. Remaja masjid itu kan ada organisasinya, organisasi itu ada pengurusnya, pengurusnya harus solid. Pengurusnya harus solid. Maka biar supaya solid, pengurus ini harus ada kaderisasi. Kaderisasi kepengurusan. BKPRMI harus
punya perhatian pada sisi ini. Jangan lupa pada kaderisasi remaja masjid. Bukan sekedar kaderisasi untuk kepentingan organisasi BKPM RI, tapi mengkader para remaja untuk menghidupkan remaja masjidnya masing-masing. Jadi kaderisasi remaja masjid agar dia mau aktif dan bisa menjadi pengurus. Nah, kemudian harus ada periodisasi. Dalam konteks konsolidasi pengurus, itu harus ada periodisasi. Sehingga jangan sampai orang ketuaan menjadi pengurus organisasi remaja masjid. Ini kan kadang-kadang krisis kader. Sehingga 3 tahun yang lalu remaja masjid itu aktif. Sekarang vakum. Emang kenapa? Karena yang 3 tahun lalu aktif, sekarang udah pada nikah. Sehingga nggak ada kader baru. Atau bukannya menikah, tapi dia kuliah. Kuliah di Depok, kuliah di Bogor, kuliah di Bandung, dan sebagainya. Sehingga dia kos di sekitar kampusnya. Seminggu sekali aja belum tentu dia pulang ke rumahnya. Akhirnya di sini nggak ada penerusnya. Jadi perhatikan itu konsolidasi pengurus sehingga diperlukan yang namanya kaderisasi dan periodisasi. Yang keempat adalah konsolidasi jamaahnya, anggotanya dari remaja masjid. Dilibatkan, didata. Kalau masjid itu skalanya skala RW, misalnya, RW 1 misalnya. Nah, di RW 1 itu anak remaja ada berapa ya? Nah, disebut remaja ketika dia memasuki usia SMP. Nah, anak usia SMP itu kan banyak. Anak usia SMA itu kan banyak. Mahasiswa pemuda kan banyak. Nah, ini belum didata nih oleh pengurus organisasi remaja masjid. Sehingga perlu ada konsolidasi jamaahnya yang menjadi sasaran. Pendataan itu kan sekarang gampang, ada aplikasinya. Atau bisa betul-betul memang mendata, sehingga kita punya proyeksi. Bahkan remaja masjid seharusnya mendata dari masa anak-anak. Jadi anak-anak di lingkungan RW 1 ini ada berapa? Siapa saja namanya, umurnya berapa. Nah, nanti kan mungkin 5 tahun lagi dia sudah remaja. 6 tahun lagi dia sudah masuk usia remaja. Sekarang misalnya SD kelas 1. SD kelas 1 ini. Itu kan programnya TPA. Tapi ketika dia sudah SMP, programnya remaja masjid. Jadi di sini perlu konsolidasi remaja masjid. Nah, nanti yang kelima itu adalah program. Merumuskan program. Programnya apa? Saya membagi program itu menjadi 2 bagian. Ada program yang bersifat wajib. Program bersifat wajib itu program yang harus diikuti oleh semua anggota remaja masjid. Yaitu pengajian misalnya, pembinaan rohani. Ini harus diikuti oleh semua. Nah, yang berikutnya, yang kedua, adalah program pilihan. Program pilihan itu mungkin ada anak remaja yang punya hobi. Hobinya disalurkan melalui kegiatan remaja masjid. Hobinya apa? Hobinya di bidang seni. Nah, kalau begitu, di remaja masjid ada kegiatan kesenian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hobinya apa? Hobinya apa? Itu disalurkan, ditampung. Atau ada program yang sifatnya
menumbuhkan potensi. Menumbuhkan potensi. Anak remaja harus bisa jadi MC. Nah, kalau begitu kita bikin pelatihan MC. Anak remaja harus bisa pidato, harus bisa ceramah. Kalau begitu kita bikin pelatihannya. Pelatihan dai muda misalnya. Pelatihan dai remaja. Apalah bahasanya, public speaking. Biar supaya dia bisa pidato, bisa ceramah. Anak muda harus bisa menulis. Apalagi sekarang zaman media sosial. Zaman media sosial itu salah satunya harus menulis. Menulis status di Facebook. Menulis status di Instagram. Menulis di WA. Jangan cuma nge-share foto tapi nggak ada tulisannya. Sehingga banyak orang nanya, ini foto apa? Acara apa? Di mana? Siapa? Dan seterusnya. Nah, jadi harus bisa nulis, menyampaikan pesan-pesan dakwah. Nah, itu namanya menumbuhkan potensi. Mengembangkan bakat. Apalagi dari masa remaja, dari masa muda, anak-anak muda, remaja itu sudah harus punya skill. Punya skill. Punya keahlian, sehingga dia tidak takut menghadapi hidup, karena dia punya keahlian. Keahlian apa saja? Dalam konteks mencari uang, dia bisa dapat uang dari keahlian itu. Maka remaja masjid harus bikin pelatihan-pelatihan keterampilan, biar supaya orang bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, itu konsolidasi pengurus program ya, kegiatan yang harus dirumuskan. Yang keenam, program itu tentu saja akan berjalan kalau ada fasilitasnya. Nah, maka fasilitasnya dipenuhi, apa yang dibutuhkan. Maka di masjid itu harusnya ada sekretariat khusus buat remaja masjid. Kemudian masjid itu seharusnya punya kelas-kelas untuk belajar, ruang-ruang kecil. Sehingga kalau misalnya kegiatan pengajian diikuti oleh 30 orang, udah 30 orang, ruangan itu kapasitasnya 50 misalnya. Nah, kalau 30 orang pengajiannya di masjid, di ruang sholat. Ruang sholat itu kapasitasnya 1000. Kan terasa pesertanya jadi dikit. Secara psikologis berpengaruh. Nah, karenanya masjid bagus punya ruangan-ruangan kecil, ruang rapat, ruang kuliah, ruang belajar, ruang pelatihan. Cuma kan masjid kita umumnya belum punya sarana seperti itu. Nah, sekarang karena sudah zaman media sosial, sehingga diperlukan namanya wifi misalnya. Maka remaja masjid harus punya wifi dan seterusnya. Jadi fasilitas apa yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan. Yang ketujuh, semua itu juga harus ditopang dengan dana. Karenanya remaja masjid juga harus berusaha bagaimana punya dana yang memadai untuk mengembangkan kegiatan. Pengurus masjid seharusnya mau mensubsidi, mau mengeluarkan dana masjid untuk kegiatan remaja masjid. Seandainya pengurus masjid tidak mau mengeluarkan dana masjid untuk remaja masjid, ya maka remaja masjid harus punya usaha bagaimana dana itu bisa terpenuhi. Ya mungkin dari sumbangan, donasi, mungkin dari sponsor, dan seterusnya. Sekarang para remaja itu harus membangun relasi yang seluas-luasnya. Karena dari situ dia bisa
menjual program, kira-kira begitu. Sehingga orang minta bantuan dana enggak hanya di lingkungan RW 1 itu tadi. Dia bisa ke kelurahan lain, bisa ke daerah lain dari sumber-sumber donasi. Yang penting dia bisa dipercaya. Yang ke-8 adalah harmonisasi dengan pengurus masjid. Karena saya mendapati ada ketidakharmonisan hubungan antara pengurus masjid dengan remaja masjid. Nah, ini kan harus dicairkan hubungan. Tapi seandainya pengurus masjid tidak cukup memberikan dukungan, anak remaja harus punya keberanian untuk beraktivitas di masjid. Jangan dia terhalang oleh orang tua. Jangan terhalang oleh pengurus. Karena masih banyak pengurus masjid kita yang tertutup dari perkembangan anak remaja. Ya sudah, anak remajanya harus berani mengembangkan aktivitas. Tidak bisa di dalam masjid karena dikunci, ya sudah di teras masjid masih bisa. Yang penting ada semangat. Kalau dia punya motivasi, dia punya kesadaran, tentu dia tetap mau beraktivitas di masjid meskipun dia terkendala dalam hubungan dengan orang tua. Nah, terakhir saya ingin kembangkan kita dialog lebih banyak, sehingga saya singkat-singkat saja menyampaikannya. Yang terakhir adalah kerjasama antar remaja masjid. Kerjasama antar remaja masjid. Sekelurahan, misalnya, kalau di Jakarta ya, satu kelurahan itu rata-rata ada 20 masjid. Bahkan lebih. Nah, 20 masjid ini remajanya belum pernah kumpul. Pengurusnya juga belum pernah kumpul. Pengurus masjid sekelurahan itu belum pernah kumpul untuk sama-sama mendiskusikan persoalan-persoalan masjid. Nah, apalagi remajanya. Oleh karenanya, BKPM RI mestinya bisa menghimpun remaja masjid dalam skala kelurahan, setidaknya. Sekelurahan. Kumpul bersama, mendiskusikan persoalan masjid, kemudian cari langkah solusinya itu. Nanti bikin program-program yang tidak bisa dikerjakan hanya oleh remaja masjid itu sendiri. Misalnya, kalau remaja masjid harus bisa menjadi dai remaja, dai pemuda, perlu diadakan pelatihan dai. Kalau intern remaja masjid bikin pelatihan dai, kan pesertanya tidak cukup, pesertanya sedikit. Karenanya BKPM RI itu bikin pelatihan dai remaja masjid sekelurahan apa. Kalau satu masjid mengutus 2 orang, sekelurahan ada 20 masjid, itu mestinya sudah terkumpul 40 peserta. Tentu jalan kegiatan itu. Dananya dari mana? Itu kan bisa macam-macam sumber dananya. Bisa dari masyarakat, donasinya. Bisa dari kas masjid. Bisa dari sponsor. Sponsor-sponsor apa yang bisa dilibatkan untuk menangani kegiatan ini. Itu contoh kerjasama antar remaja masjid. Belum lagi nanti kalau remaja mau bikin lomba-lomba antar remaja. Lomba azan misalnya. Nah itu antar remaja masjid sekelurahan itu. Jadi perlu ada kerjasama. Lomba dakwah, lomba, bahkan bikin lomba yang belum pernah ada itu. Lomba sholat jenazah. Lomba sholat jenazah diikuti oleh remaja masjid sekelurahan.
lomba cerdas cermat, dan sebagainya. Jadi ada lomba-lomba, ada pelatihan-pelatihan yang harus dikembangkan. Ini kerjasama antar remaja masjid. Sehingga remaja itu jangan jalan sendiri-sendiri. Sebagaimana pengurus masjid juga jangan jalan sendiri-sendiri. Nah, semua ini harus termanage. Dan BKPM RI ini harus mengambil porsi ke situ. Harus ambil porsi ke situ. Jangan cuma sibuk di urusan kaderisasi organisasi BKPM RI, tapi juga organisasi remaja masjid. Meskipun nanti unsur-unsur dari masjid-masjid itu menjadi pengurus BKPM RI. Baik, saya batasi dulu sampai di sini, biar supaya kita bisa kembangkan dialog yang lebih banyak. Saya persilahkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Ahmad Yani. Tadi sedikit saya catat beberapa poin dari 9 poin itu luar biasa, tapi ada satu yang menjadi entry pointnya bahwa memang harus ada kesinambungan antara para stakeholder yang ada di masjid, yaitu dari pemuda, DKM, serta para jamaah, agar bisa mengkolaborasikan kegiatan itu menjadi kegiatan yang baik. Dan poin penting yang tadi adalah usulan dari Ustadz nih, bahwa adakan perlombaan pengurusan jenazah itu yang memang anti mainstream tuh Ustadz ya. Anak muda melaksanakan kegiatan itu memang agak jarang sekali, baru dengar nih. Jadi nanti bisa di follow up mungkin oleh teman-teman dari para pengurus DPW, DPD ataupun yang ada DPW di luar DKI bisa mengadakan kegiatan itu di lingkungan masing-masing. Baik, selanjutnya untuk menambah materi ini lebih komprehensif, saya persilakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan raise hand, rekan-rekan, abang-abang yang ingin bertanya kepada Ustadz Ahmad Yani terkait mengenai manajemen pemuda remaja masjid yang sudah disampaikan. Monggo silakan. Baik. Yang pertama dari Muhammad Hilmi. Abang Muhammad Hilmi, tafadhol, Bang. Silakan pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas ya? Terdengar, Sa? Terdengar. Bismillah. Saya dari Jakarta Timur, dari remaja masjid Fatur Rahman. Baik. Ingin bertanya, jadi tadi kan ada poin penting yang saya garis bawahi dari Ustadz Ahmad Yani ini mengenai hubungan atau harmonisasi antara pengurus dengan remaja masjid gitu. Terus bagaimana cara mengembalikan harmonisasi tersebut gitu? Jika antara remaja masjid dengan pengurus DKM ini sudah terlanjur memiliki hubungan yang kurang baik gitu. Cara mengembalikannya yang paling baik gimana gitu. Baik. Sudah itu aja. Mungkin. Baik. Ustadz gimana, mau langsung dijawab atau tahan baik. dulu? Langsung jawab. Baik. Silakan Ustadz. Agar terjalin hubungan yang harmonis antara remaja dengan pengurus masjid dengan orang tua, ya tentu saja perlu dicairkan dulu kebekuan ini. Dicairkan ya misalnya dengan datang audiensi, berkunjung ke ketua, ke tokoh-tokoh masyarakat. Berkunjung itu jangan mau berdebat, tapi minta nasihat. Minta nasihat. Wah, bagus juga kalau berkunjung itu bawa sesuatu. Bawa pisang 1 sisir, bawa jeruk 2 kilo. Gitu. Pak Haji, kami ini remaja masjid, datang kemari ya minta nasihat. Apa kira-kira kegiatan yang perlu kami lakukan gitu. Kan kalau udah dibawain pisang 1 sisir, jeruk 2 kilo, dia kan seneng. Sehingga nanti dia bilang apa? Lu pada mau ngapain kayak terserah deh, begitu. Jadi perlu ada penghormatan pada yang tua-tua,
kemudian minta nasihat, minta bimbingan, minta koreksi agar kegiatan remaja masjid bisa berjalan dengan baik. Nah, terus yang kedua, dalam struktur organisasi kepengurusan masjid seharusnya ada seksi pembinaan atau ketua bidang pembinaan pemuda remaja, sehingga seksi inilah yang menjembatani hubungan antara yang tua dengan yang muda. Orang ini belum tua tapi sudah tidak muda, nah, gitu. Sehingga dia nyambung ke orang tua, nyambung ke anak muda. Kira-kira begitu yang harus dikembangkan. Jangan lama-lama ada konflik antara yang tua dengan yang muda. Harus segera diatasi. Inisiatifnya bisa dari yang muda-muda. Dengan minta maaf, minta bimbingan, minta arahan, minta nasihat, gitu. Sehingga nanti orang tua tuh merasa dihormati. Begitu. Nah, dari yang tua itu juga dia punya kepentingan, karena anak-anak muda itu kan ada di antaranya anaknya, cucunya, yang juga harus mendapat pembinaan dari remaja masjid. Nah, ini harus ada lobby-lobby di luar forum ya, sehingga perlu audiensi ke tokoh-tokoh masyarakat agar bisa memberikan dukungan pada kegiatan remaja. Baik, begitu Hilmi di Jakarta Timur. Baik, sudah terjawab ya Bang Hilmi ya dari Remaja Masjid Fathur Rahman Jakarta Timur. Jadi Baik, terima kasih Ustaz, sudah terjawab dengan jelas. Ya. Baik, jazakallah. Ustadz, ini ada pertanyaan nih, Ustadz. Saya bacakan dari kolom chat. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Saya Muhammad Farid dari SMK Satya Bakti 2 Jakarta. Bagaimana cara agar membangun kesadaran dan juga rasa ingin bisa, tapi di lingkungan saya rasa malas cukup tinggi dan selalu menunda untuk belajar. Bagaimana cara mengatasi itu? Terima kasih. Waduh, ini curhatan anak muda nih, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya, kalau dibikin acara training kan biasanya kita perlu bertanya. Ya sebenarnya nggak usah training juga nggak apa-apa, malah ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol. Tanya tuh temen, lu nanti pengen jadi apa? Pengen bagaimana? Ada nggak dia punya jawaban? Saya tanya mana kecil, kamu kalau udah gede pengen apa? Pengen main bola, begitu. Misalnya pengen main bola. Kalau main bola ya dari kecil sekarang itu harus latihan. Lari mesti kenceng, harus sehat, dan seterusnya. Jangan males. Tanya lagi, kamu mau jadi apa? Dan seterusnya begitu. Nanti kita mengarah ke situ pembicaraan. Nah sekarang anak-anak muda harus dipertegas lagi. Tantangan hidup kita nanti berat. Dikasih gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan di masa datang. Dulu nih di kampung ini nggak ada pengangguran. Kenapa? Semuanya usaha, semuanya bekerja. Karena orang kita dulu di sini itu punya kerajinan. Istilahnya punya kerajinan. Misalnya nih, saya asli Pondok Pinang. Di Pondok Pinang itu nggak ada orang nganggur. Karena ada kerajinan kayu. Ada yang ngamplas, ada yang melitur, ada yang nyerut, dan seterusnya. Jadi semua orang berusaha, bekerja. Lah sekarang nggak ada lagi tuh misalnya. Keterampilan kerajinan seperti itu nggak ada misalnya, atau ada sedikit. Sehingga orang kerjanya apa, usahanya apa. Kalau nggak punya keahlian, dia nggak bisa mengembangkan usaha. Ya karena keahliannya cuma naik motor, ya udah jadi tukang ojek. Nah, di akhirnya jadi gojek yang banyak. Jadi keahliannya apa? Nah disitulah kita perlu ingatkan bahwa dari sekarang para pemuda itu harus ditanamkan, harus menyadari 3 aspek nih yang sering saya bilang. 3 aspek. Jadi kalau kita memproyeksi pengkaderan, 3 aspek ini harus dipertajam. 1, punya kepribadian yang soleh.
kepribadian mesti soleh, komitmen kepada ajaran Islam. Namanya bukan Muhammad Soleh, nggak apa-apa. Yang penting orangnya soleh. Kalau soleh itu orang Mesir nyebutnya salah. Makanya ada Muhammad Salah. Saya nggak tahu apa salahnya dia. Jadi satu, kepribadiannya mesti soleh. Yang kedua, dia punya wawasan yang luas. Punya wawasan yang luas. Wawasan keilmuan. Ilmunya mesti luas. Gelar kesarjanaan boleh nggak tinggi-tinggi, boleh nggak banyak-banyak. Tapi dia punya wawasan yang luas. Wawasan itu bisa dari membaca, bisa dari mendengar, bisa dari melihat. Makanya ajak tuh, teman-teman remaja tuh diajak. Kemana? Yuk kita berkunjung. Mana tuh remaja masjid yang bagus? Atau berkunjung ke sekolah luar biasa, SLB. Jadi anak-anak remaja, usia SMA misalnya, ajak tuh berkunjung ke SLB, sekolah luar biasa. Di Lebak Bulus tuh masih ada ya, SLB tuh. Oh, tuh lihat tuh, yang buta belajar, yang nggak bisa ngomong belajar, yang cacat belajar. Kenapa kita pada malas? Nah, gitu. Sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi, apa kesan dia sesudah berkunjung ke tempat itu. Wah, ternyata kita ini kenapa jadi malas ya? Padahal dia yang tunanetra mau belajar. Dia yang tidak bisa ngomong mau belajar. Terus begitu. Jadi wawasan itu juga. Begitu juga, mana sih remaja masjid yang bagus? Tunjukkan mana remaja masjid yang bagus, berkunjung ke situ, studi banding. Begitu seterusnya, dalam rangka wawasan. Ada saat misalnya nonton bareng. Sekarang kan ada YouTube. YouTube itu kan ada, bisa ditayangkan pakai infocus, ada layar lebar. Bikin acara apa, nonton bareng tentang apa. Misalnya, ada nggak ya dai remaja, lihat videonya. Ada nggak keterampilan apa, lihat videonya. Atau ustadz siapa. Kan kalau sekarang mah pengen mendengar ustadz kondang ceramah, nggak mesti ngundang si penceramah itu. Udah, YouTube-nya ada. Nonton bareng aja di situ. Itu dalam rangka wawasan. Terus perpustakaan itu juga harus dihidupkan. Perpustakaan disediakan. Remaja masjid harus mengelola. Terus ada membaca bersama. Membaca bersama. Datang ke perpustakaan masjid. Sama-sama kita baca buku. Diskusikan. Diskusi buku. Apa yang antum baca? Saya baca tentang buku ini, Be Excellent. Menjadi pribadi terpuji. Itu tulisan siapa itu? Tulisan Ustadz Ahmad Yani. Ada Be Excellent. Apa itu isinya? Diceritakan oleh dia yang membaca. Begitu seterusnya. Sehingga nanti bertambah wawasan. Lalu yang juga sangat penting adalah keterampilan, keahlian. Jadi anak remaja itu harus banyak bisanya. Jangan apa aja nggak bisa. Harus banyak bisanya. Sehingga banyak hal yang bisa dia lakukan. Sehingga nanti kalau orang banyak bisanya nggak bingung nyari duit. Nah, begitu. Kalau kerja kantoran kan susah. Apalagi sekarang orang tidak bisa mengembangkan karir. Ya, kerja model outsourcing. Kontrak setahun, perpanjang lagi setahun, nggak ada karir di situ. Susah sekarang tuh mengembangkan karir. Dulu orang kerja 5 tahun udah jadi apa, 10 tahun jadi apa. Sekarang udah nggak ada lagi, dari awal lagi.
Karenanya harus punya keahlian. Apalagi kalau dia bisa nanti bisa buka lapangan kerja sendiri, merekrut teman-temannya, luar biasa. Satu masjid, satu pengusaha. Wah, bisa nggak bikin moto begitu ya? Satu masjid, satu pengusaha. Sehingga anak remaja masjid itu ada yang punya usaha. Usaha apa? Usaha apa aja? Usaha pangkas rambut. Usaha pangkas rambut. Bisa nggak remaja masjid bikin usaha pangkas rambut? Masjid kita tuh misalnya tadi se-RW, satu RW. Satu RW itu 10 RT. 10 RT itu 500 rumah. 500 rumah. Karena satu RT itu 50 rumah. Kalau satu RW 10 RT berarti 500 rumah. Satu rumah 2 orang laki-laki, bapak sama anaknya. Berarti satu RW itu laki-lakinya ada 1000. 1000. Jadi kalau pangkas rambut pelanggannya 1000 orang itu. 1000 orang. Sekali nyukur 20.000. Berarti omsetnya 20 juta per 2 bulan. Karena orang nyukur rambut rata-rata 2 bulan. Sehingga nanti dia yang jadi tukang cukur, kalau begitu 7,5 juta buat kamu, 2,5 juta buat kas remaja masjid. Kenapa? Kan tempatnya di masjid. Nggak senyewa. Coba kalau tukang cukur Garut, tukang cukur Sumatera, itu kan nyewa. Nyewa tempat, mahal. Ini di masjid. Nggak pakai sewa, listriknya juga listrik masjid. Nah, begitu. Wah, itu kalau satu tempat dapat 2,5 juta remaja masjid, sebagai organisasi, itu dia bikin 3 tempat, 4 tempat aja udah lumayan. Itu contoh. Jadi itu namanya keahlian. Keahlian apa lagi? Keahlian bertani. Keahlian bertani. Itu kan di masjid ada atapnya kan? Itu di masjid kan ada kubahnya. Ada kubahnya. Di sekeliling kubah itu kan nggak ada apa-apa itu. Lahan kosong. Bisa nggak anak remaja masjid bikin pertanian di atas masjid? Oh, nanam kangkung, nanam lada, nanam apa tuh? Selada, nanam sayur mayur yang lain. Terus beternak ikan lele, ikan nila, ikan mas. Itu sehingga anak remaja itu bisa menghadapi hidup. Jangan takut, jangan bingung. Orang bingung itu karena nggak punya keahlian. Kalau udah berhasil, tunjukkan keberhasilan itu. Sehingga nanti hari Jumat diumumkan. Alhamdulillah remaja masjid kita mengadakan pelatihan keterampilan berupa pelatihan pangkas rambut, pelatihan pertanian, peternakan, dan ini sudah dikembangkan sehingga sekarang sudah dibuka pangkas rambut remaja masjid. Silahkan yang mau pangkas rambut, sekarang baru 2 bulan, sehingga sekarang sudah menyerap tenaga kerja 2 orang. Sehingga yang tadinya anak remaja kita ini nganggur, sekarang dia sudah punya usaha. Di lantai atas ini, di atap, ini juga ada pertanian. Insya Allah nanti sebulan lagi panen. Panen ikan lele, panen ikan mas. Para jamaah siapkan uangnya untuk beli ikan lele, ikan emas, ikan nila. 2 minggu lagi kita akan panen sayur mayur. Begitu. Itu jadi menarik. Yang tetap malas itu urusan dia, tapi remaja masjid sudah berusaha untuk membuat orang tidak malas. Ada hasilnya. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Ustadz Ahmad Yani. Selanjutnya satu penanya lagi, saya beri kesempatan. Yang ingin bertanya silakan untuk raise hand ataupun menuliskannya di kolom chat. Bagaimana?
Ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada satu kesempatan untuk kita bertanya kepada Ustadz Ahmad Yani terkait mengenai problematika remaja masjid ataupun manajemen remaja masjid. Tafadhol, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau begitu saya yang bertanya nih Ustadz. Silakan. Baik Ustadz, begini Ustadz. Jadi yang tadi sudah Ustadz sampaikan, namun saya melihat karakter anak muda sekarang kan ada generasi millennials, ada generasi Z, lalu generasi Alpha yang mempunyai karakter yang berbeda-beda nih Ustadz. Dari yang kemarin saya sempat mengikuti pelatihan diklat di MUI Pusat, bahwasanya menurut penelitian bahwa generasi Z atau generasi Alpha itu mempunyai karakter yang tidak bisa diam atau tidak bisa diam gitu Zat. Sedangkan banyak kegiatan-kegiatan kita remaja masjid itu bertumpu di masjid. Pada umumnya kegiatan-kegiatannya seperti kajian, seperti berkumpul rapat di masjid gitu. Yang notabene memang kegiatannya di masjid dan harus melakukan kegiatan diam di masjid nih Sat. Gitu. Bagaimana nih Sat solusinya untuk mengatasi generasi zilenial atau generasi alpha yang mempunyai karakter yang lebih banyak melakukan gerakan-gerakan atau banyak melakukan di luar dari aktif yang bisa kita arahkan mereka untuk mengarah ke kegiatan di masjid, Ustaz. Mohon arahannya, Ustaz. Baik. Pengurus remaja masjid, pengurus masjid itu kan harus kreatif. Karena masa ini kan sudah berubah-berubah nih. Sehingga diperlukan kreativitas sesuai dengan perubahan. Sebenarnya kreativitas itu sudah dirintis oleh generasi kita sebelum ini. Misalnya, dulu pendiri BKPMI, dulu kan namanya BKPMI sebelum pakai R. Pak Toto Tasmara misalnya, saya dulu bersama beliau juga, almarhum Toto Tasmara. Ketika mendapati ada anak-anak muda yang tidak mau ke masjid, tapi mereka juga kan harus memahami ajaran Islam, mereka harus ada pengajian. Maka beliau bikin program, bikin kegiatan namanya kuliah taman. Jadi pengajiannya di taman, di atas rumput, di bawah pohon, gelar tikar. Jadi tidak formal di masjid. Kan ada speaker yang bisa dibawa-bawa ke sana kemari. Apalagi sekarang ada speaker portable yang bisa dibawa ke sana kemari, listriknya sudah dicas. Kalau dulu pakai baterai. Itu contoh. Bikin kuliah taman. Papan tulisnya dibawa dan seterusnya. Ada suasana yang berbeda. Bisa juga bikin kegiatan di halaman masjid kalau sekarang. Problemnya masjid kita nggak punya halaman, itu aja. Jadi bikin kegiatan di halaman masjid. Duduk bersama di luar. Kalau senangnya ngopi, yang ngopi. Kalau mau wifi ya disediakan. Yang penting pengurusnya itu mesti kreatif untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan. Terus ada juga kalau yang senangnya camping ya camping, jambore, nggak mesti banyak-banyak, sekelurahan aja udah cukup. Jambore antar masjid sekelurahan, 20 masjid, satu masjid ngirim 5 orang, itu udah 100 orang kan gitu. Bikin perkemahan, isinya apa? Isinya pelatihan kepemimpinan remaja masjid, isinya pelatihan manajemen masjid, remaja masjid, isinya mungkin pelatihan keterampilan. Kan cocok itu kalau acaranya keterampilan pertanian, peternakan, itu acaranya sambil camping. Pengajiannya ada, keterampilannya ada. Dengan kata lain, jangan kehabisan cara menghadapi generasi sekarang.
Cuma kalau kehabisan cara, nggak ada kreatif, akhirnya apa? Ya sudah, vakum. Remaja nggak terbina, akhirnya kita tidak punya generasi yang terbaik. Satu hal yang mesti saya ingatkan bahwa kita ini sebentar lagi, saya lupa ya tahun berapa ini, kita akan mendapatkan yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi itu usia muda, angkatan kerja itu sangat banyak. Cuma dalam konteks di negara kita ini mengkhawatirkan. Anak muda remaja banyak, angkatan kerja banyak, tapi tidak punya keahlian. Udah nggak punya keahlian, itu tidak cukup sehat. Tidak cukup sehat. Karena yang suka narkoba banyak, yang suka minuman keras banyak, yang merokok apalagi, senang merokok, itu tidak sehat. Nah, Cina itu sudah memasuki masa demografi penduduk itu. Cina. Sehingga Cina itu angkatan kerjanya banyak. Karena dia angkatan kerjanya banyak, maka Cina itu investasi ke berbagai negara di dunia, lalu dia mengekspor tenaga kerja. Lah kita ini bagaimana? Ini satu contoh. Oleh karenanya, kita mesti menggarap para pemuda remaja dari sekarang agar mereka punya kepribadian yang soleh, wawasan yang luas, kemampuan yang baik, punya skill dalam berbagai bidang. Apa-apa yang dibutuhkan itu dilakukan. Maka media sosial itu juga harus diarahkan untuk dimanfaatkan. Anak muda bisa editing video nggak? Belum bisa. Ayo belajar. Kita mau bikin pelatihan editing video. Nanti bikin konten-konten video yang menarik. TikTok, Hello, itu harus diisi dengan konten-konten yang baik. YouTube harus diisi dengan konten yang baik. Kalau enggak, nanti diisi sama orang yang tidak baik. Begitu. Baik, silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Memang pemuda harus kreatif dalam meng-hire anak muda untuk bisa datang ke masjid. Baik, terakhir sebelum di akhir acara, gimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya beri kesempatan satu lagi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan raise hand atau mengisi di kolom chat. Baik, saya pikir sudah tidak lagi yang ingin bertanya. Oke, oh ini ada nih. Terakhir ya, dari Bang Ferdi Mardianto. Perbedaan organisasi Islam pun kadang menjadi kendala. Bagaimana cara menyikapinya? Oh, Masya Allah. Iya, ini benar nih. Ini yang sedang banyak sekali terjadi nih di masjid-masjid atau di tengah-tengah masyarakat nih, Ustadz. Perbedaan organisasi Islam menjadi kendala. Bagaimana, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya, sebenarnya perbedaan mah udah dari dulu ada. Bedanya, sekarang ini kan lebih terbuka karena ada media sosial. Bahkan perbedaan bukan hanya antar dalam konteks organisasi Islam, tapi perbedaan antar dalam konteks politik dan seterusnya. Karenanya perbedaan itu menarik untuk dipelajari, tidak menarik untuk diributkan. Kalau begitu, ajak yang muda-muda memahami perbedaan agar bisa menyikapinya secara positif. Kenapa begini, kenapa begitu tuh dipelajari, bukan diributkan, apalagi sampai diklaim yang ini benar, yang itu salah.
Maka hati-hati itu sama yang itu. Nah, itu yang repot. Sekarang sudah waktunya kita, karena eranya sudah era terbuka, kita pelajari secara terbuka. Kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Argumentasinya apa, alasannya apa. Sehingga bagaimana sikap kita? Nah, itu yang harus diarahkan. Maka kita menyepakati, kita kerjasama dalam hal-hal yang sudah kita sepakati, kita menghormati atas perbedaan yang memang belum kita sepakati, saling menghormati atas perbedaan. Begitu cara menyikapinya. Tapi kalau dibawa pada ranah keributan, ya ribut terus. Gitu. Perbedaan satu Ramadan. Habis satu Ramadan, perbedaan Lailatul Qadar. Lu Lailatul Qadarnya ntar malam apa besok malam? Ya udah, dua-duanya aja. Sehingga ibadahnya tambah mantap. Begitu. Ya. Karena itu perlu ada orang yang bisa berpikir, yang bisa menjembatani ini di antara perbedaan itu. Dalam konteks pemahaman. Dalam konteks pemahaman. Jadi kalau ada, misalnya perbedaan masalah-masalah fikih misalnya, itu kan perlu ada ustadz yang paham ini, paham itu. Sehingga dia berada di posisi tengah. Ya, kalau saya sholat di masjid yang berkunut, saya kunut. Kalau di masjid yang tidak kunut, saya tidak kunut. Udah begitu aja. Boleh, boleh. Kalau saya tidak kunut, saya sholat subuh di masjid yang imamnya kunut, boleh saya tidak ikut kunut. Tapi jangan sujud duluan. Imamnya lagi kunut, ya sudah saya diem aja, misalnya begitu. Begitu juga kalau saya biasa kunut, tapi saya sholat di masjid yang imamnya tidak kunut, maka pada saat imamnya sujud, ya saya ikut sujud. Jangan imam udah sujud, saya masih kunut. Imam udah duduk, saya baru mau sujud. Nah itu ketinggalan gerak di dalam sholat. Ya nggak boleh begitu. Dan kalau imamnya nggak kunut, saya biasa kunut, sesudah salam saya nggak usah sujud sahwi. Sujud sahwi kan karena lupa, ini mau nggak lupa. Baik, begitu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya. Saya pikir untuk sesi pertanyaan pada sore hari ini, menjelang sore ini, menjelang asar ya, saya mungkin akhiri. Mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement untuk materi kita pada siang hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian kepada para pemuda, para remaja. Allah juga begitu. Makanya ada surat Al-Kahfi yang diantaranya menceritakan tentang sekelompok anak muda yang punya komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan soal usia muda. Misalnya, iktanim khomsan qabla khomsin, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Satu diantaranya adalah wasyababaka qabla haramik. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bahkan di antara 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi Allah pada hari kiamat, yang hari itu nggak ada naungan kecuali cuma dari Allah, itu adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Maka kita sekarang punya tugas. Selain kita menjadi orang-orang yang tumbuh dalam pengabdian pada Allah, kita juga berusaha bagaimana adik-adik kita bisa tumbuh dalam pengabdian pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu. Saya kembalikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Ahmad Yani yang telah menyampaikan materi-materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para remaja masjid dan umumnya untuk kita seluruh umat muslim yang ada di seluruh Indonesia. Baik, para ustadz ustazah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta webinar pada siang menjelang sore hari ini. Sebelum ditutup atau sebelum acara kita tutup, ada beberapa informasi. Untuk informasi yang pertama, saya mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya untuk yang belum mengisi absensi, silakan mengisi absensi yang sudah kami share di kolom chat. Jadi silakan bagi teman-teman yang belum mengisi absensi untuk mengisi absensi yang sudah kita sediakan di kolom link, di kolom chat, linknya sudah ada, silakan untuk mengisi karena kita cek baru ada 10 orang yang mengisi absen pada siang hari ini. Jadi sekalian rekan-rekan ustadz dan ustadzah untuk mengisi absensi. Lalu yang kedua, saya memberi informasi bahwa ada informasi kegiatan. Yang pertama adalah informasi kegiatan lanjutan, yaitu kegiatan webinar dari LPPTKA DPW DKI Jakarta. Insya Allah nanti sore akan diselenggarakan setelah Bada Asar ini. Jadi bila ada yang berkesempatan untuk hadir, silakan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya di hari ini pula DPW BKPRMI DKI Jakarta mengadakan kegiatan itikaf bersama, yaitu yang bertepat di Masjid Al-Isra Jakarta Barat. Insya Allah nanti kita akan mulai pukul 20.30 dengan pembicara utama, yaitu adalah Ustadz Nanang Mubarak, SHI. Beliau adalah Dirnas LPP DSDM DPP BKPRMI yang insya Allah nanti akan kita streamingkan atau kita akan live streaming di YouTube channel BKPRMI DKI Jakarta. Jadi mohon kehadirannya secara offline maupun offline kegiatan BKPRMI DPW DKI Jakarta yang insya Allah akan berlangsung nanti malam sampai nanti pada saat sahur bersama. Jadi para ustadz, para abang-abang semuanya yang berada di Jakarta dan sekitarnya, bila ingin mengikuti kegiatan ini, silakan untuk hadir di Masjid Raya Al-Isra Jakarta Barat. Tepatnya di belakang Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Selanjutnya terakhir, ada informasi dari Biro Imtek, ya, Biro Imtek DPW DKI Jakarta. Biro Iptek dari DPW DKI Jakarta yang akan mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan terutama pelatihan desain grafis. Mohon kesediaan saya memberi waktu untuk Bang Taufik dari Biro Iptek DPW DKI untuk menyampaikan program dan informasinya. Kepada Bang Taufik kami persilakan untuk waktunya. Bang Taufik dari Biro Iptek. Masya Allah ada di jalanan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya lagi di jalan. Ya, terima kasih Bang Miko dan para ustadz, Bapak Ibu semua. Mohon izin menyampaikan untuk program Iptek. Kami mengadakan beberapa pelatihan, di antaranya pelatihan desain grafis dengan Canva, dan juga pelatihan untuk pengenalan hardware komputer dan perakitan komputer. Insya Allah untuk pelatihan desain grafis akan kami adakan rencananya di bulan Mei mungkin ya. Insya Allah nanti di akhir Mei akan kami adakan kembali. Kemarin 2 bulan lalu telah kami lakukan pelatihan desain grafis di daerah di Masjid Al-Ihsan, Kota Senayan. Alhamdulillah banyak banget antusias para remaja ya, hampir sekitar 80 orang yang mendaftar dan yang kami terima hanya 50 orang itu karena terbatas waktu tempat.
Semoga bulan depan ini akan lebih besar lagi antusiasnya dan kami akan mencari tempat yang lebih luas lagi agar bisa tersalurkan minat bakat terutama untuk desain grafisnya. Itu mungkin dari kami. Terima kasih Pak Miko dan para semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu informasi terkait mengenai informasi pelatihan untuk desain grafis dari Biro Iptek DPW DKI Jakarta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Yani yang telah menyampaikan materi-materinya terkait mengenai manajemen. Mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, baik untuk saya pribadi dan umumnya untuk para Ustadz atau pengurus BKPRMI yang ada di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan pada sore hari ini. Insya Allah nanti akan kita share kegiatan Zoom ini. Nanti akan kita share di YouTube channel BKPRMI DKI Jakarta. Rekamannya nanti akan kita upload di YouTube channel kami. Jadi silakan nanti cek. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya untuk channel YouTube BKPRMI DKI Jakarta. Baik, para ustadz dan ustazah semuanya, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekedar informasi sudah kita sampaikan beberapa maklumat yang menjadi salah satu program dari DPW DKI Jakarta. Mudah-mudahan bisa diikuti dan bisa dijalankan oleh para anggota khususnya yang ada di DPW DKI Jakarta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat seluruhnya. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya biar ada kata-kata yang kurang berkenan. Fa inna sababa wa inna Allah. Yang benar datangnya dari Allah, wa akhtana wa minni, yang salah datangnya dari saya pribadi. Astaghfirullahalazim, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya untuk mengisi kolom absensi yang sudah kami sediakan di kolom chat. Jadi silakan yang belum absen untuk mengisi absensi yang sudah kami sediakan di kolom chat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah dan doa qiratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu kami jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abah Nanang mohon pamit. Ya, makasih Bang Mahfud. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz Ahmad Yani, berkat selalu untuk kita semuanya. Ya, Ustadz Ahmad Yani mohon pamit. Nah, udah ya. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum semuanya. Oh, punya ada cewek. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu. Izin lab ya semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Terima kasih ya untuk semuanya. Saya NO ya. ku tatap wajahmu. Assalamualaikum. Ya